Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saudara, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya adalah ketika aku pergi ya menyediakan tempat bagimu, maka aku akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dikirim ya bagi kita orang percaya. Yesus berkata satu jaminan kepastian, aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Ya, bayangkan kalau Yesus sudah tidak ada, murid-muridnya juga mau bagaimana pengharapannya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan mengirim seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Saudara, hari ini kita akan belajar apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu banyak sekali, tapi saya hanya mau ngambil yang inti-intinya saja yang sangat dan begitu penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita lihat bersama saudara Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian di sana. Kalau sudah ada kita baca bersama 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa fungsi Roh Kudus yang pertama di dalam dunia ini ketika dia datang dan dia memenuhi hidup kita? Dikatakan di sana, dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, kata Tuhan Yesus. Yang pertama dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara ya, setiap hari ini kita diperhadapkan dengan yang namanya dosa. Bahkan setiap hari ya kita punya kemungkinan untuk berbuat dosa. Siapa yang tiap hari buat dosa? Angkat tangan. Ya, yang lain tidak ya? Yang tidak berdosa pulang saja. Ya, kita nih setiap hari punya kesempatan dan kita pasti berbuat dosa. Saya tidak berbicara dosa itu hanya kita selingkuh, kita bersinah, kita pukul orang, kita marah orang. No. Karena kita mau atau tidak di hidup ini, waktu kita bangun pagi saja, ya kemarin ada orang bersaksi sama saya, Bu, saya itu sama anak saya galak, saya marah-marah sama anak saya berdoa Tuhan beri saya kesabaran, saya pengen sabar. Begitu pagi hari dia dapat berita yang bikin emosi sehingga emosinya meledak. Dia bilang saya gagal lagi. Saya bilang sebenarnya itu enggak gagal. Waktu kau berdoa untuk minta kesabaran, maka Tuhan akan ketemukan kau dengan orang yang bikin emosi, amin. Iya, kan itu ujian toh. Saya bilang sebenarnya itu bukan kamu dicobai sama iblis, itu ya Tuhan izinkan karena kamu berdoa pengen sabar. Ya, kesabaran itu terbukti ketika kita ini berjumpa dengan orang yang bikin kita emosi. Kalau ketemu orang yang manis-manis semua kan kita enggak mungkin marah dong, bener enggak? Ya, tapi kan dalam hidup ini kita nggak bisa menentukan, hari ini aku pasti sukacita terus. Lalu kita pegang remote control istri kita remote ting, bikin aku seneng terus. Terus istri kita bangun pagi, halo Bang, apa kabar, makan apa, minum apa. Ya, kadang-kadang baru bangun aja bapak-bapak lihat istri sudah bisa. Kok curhat ya? Bapak-bapak bangun pagi kadang-kadang lihat istri emosi enggak? Tolong yang saya tanya ini bapak-bapak bukan ibu-ibu. Ya. Kadang kita ini sudah pengen menjaga anak kita tiba-tiba bikin kita emosi. Roh Kudus itu diberikan untuk dikatakan dia itu akan menginsyafkan kita akan dosa. Dulu saya begitu, saya berdoa Tuhan saya ini orangnya pemarah. Saya berdoa Tuhan bikin saya ini jadi sabar dalam nama Yesus. Saya bangun pagi, adik saya bikin saya marah. Ya, karena saya belum menyadari hari itu saya keceplosan. Saya marah, saya maki-maki dia. Ya, tapi setelah itu Roh Kudus bilang, kamu tadi berdoa minta apa? Minta sabar kan? Ini ujian. Tapi kenapa kamu enggak lulus? Ya udah besok lagi. Ya, besok saya sudah mulai mengenal ini. Oh, kalau saya berdoa minta sabar, pasti yang datang orang yang bikin saya enggak sabar.
Roh Kudus itu mengajarkan saudara. Jadi besoknya ketika saya berdoa minta sabar, adik saya bikin emosi, Roh Kudus bilang, jangan emosi, tahan. Harap tenang, ada ujian. Amin. Loh kenapa kita dulu kalau ujian di papan tulis itu besar tulisannya harap tenang, ada ujian. Karena Alkitab berkata di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan kita. Ya, itu Alkitabiah saudara. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi dalam pencobaan, enggak usah curhat kanan kiri, tulis saja besar-besar di dada begini, harap tenang, ada ujian. Supaya orang enggak usah banyak bertanya ya. Roh Kudus itu akan menginsiapkan kita dari hal-hal yang dosa kecil, apalagi kalau kita melakukan dosa yang besar. Ya, orang bersinah, selingkuh, kepahitan itu apalagi kalau punya Roh Kudus, ndak mungkin orang itu betah selingkuh, ndak mungkin. Ndak mungkin kalau engkau punya Roh Kudus, engkau betah hidup dalam dosa terus homo, lesbi, engkau terus punya kepahitan, itu ndak mungkin. Orang yang punya Roh Kudus tidak akan mungkin melakukan hal-hal itu, apalagi tinggal di dalamnya berhari-hari, bertahun-tahun, sudah si fix bahwa kamu tidak mengenal Roh Kudus dan Roh Kudus tidak ada dalam kamu. Makanya Yesus bilang, dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak mengenal dia. Nah kalau ada orang ngaku Kristen tapi hidup terus dalam dosa, persinahan, maki-maki orang, marah-marah orang, jelekin orang, fitnah orang, berarti tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Tidak ada alarm. Ya, kalau ada Roh Kudus itu yang saya bilang, saya marah sama suami aja, ya 10 menit itu nggak tahan, Roh Kudus gini di hati, ting 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 ting, alarm bunyi. Nggak beres loh hatimu. Kenapa kamu marah sama suamimu? Cepat peluk suamimu, berdamai. Ya, kadang-kadang saya jengkel, kenapa sih? Ya kan dia yang salah. Cepat berdamai, nit, nyala terus saudara. Ya, sampai akhirnya saya melangkah, saya peluk suami saya, sayang sorry ya, enggak usah marah-marahan lah kita, senyum-senyum aja ya. Dia bilang, dari tadi kek. Ya, baru itu tenang, alarm itu enggak bunyi saudara. Nah sebagai orang Kristen, apakah saudara mengalami hal itu? Kalau saudara belum mengalami, bertanya lagi saudara. Sayang kalau kita hidup di dunia ini tapi kita enggak mengalami jamahan Roh Kudus. Baca bersama Roma pasal 8 ayat yang kelima mulai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata di sana, sebab apa? Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, huruf besar Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Ini tolak ukurnya saudara, kita ngaku Kristen. Tapi apakah kita milik Tuhan, Yesus atau bukan? Karena banyak orang beragama Kristen tapi sesungguhnya dia bukan milik Kristus. Ngeri loh, ini sebuah kebenaran yang harus saya sampaikan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, jangan ada satupun yang tertinggal. Siapa yang akan diselamatkan? Yang ada tok materai bahwa kita adalah milik Kristus. Nah ayat ini berkata siapa orang yang akan menjadi milik Kristus, dia hidupnya tidak dipimpin oleh daging tetapi dipimpin oleh roh. Makanya mulai belajar dengar-dengaran sama Roh Kudus kalau dia bicara. Ya, engkau mau berantem sama istri ada suara yang ngomong jangan berantem ya, jangan. Karena dengan jelas ayat ini berkata orang yang hidup menurut daging yang dia pikirkan itu hanya hal-hal yang dari daging. Ya, tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging itu maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bertanya orang hidup dipimpin Roh Kudus atau tidak, ya, yang pertama ciri yang paling utama adalah adakah damai sejahtera dalam hidupmu? Karena Roh Kudus itu membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau tiap hari hidupmu kacau, penuh pertengkaran, penuh dengan konflik, hidupmu penuh ketakutan, kekhawatiran, coba bertanya, jangan-jangan tidak ada Roh Kudus dalam dirimu.
Karena kalau orang itu punya Roh Kudus, saudara, dia hidup dan memiliki damai sejahtera. Saudara mau pelayanan di gereja, mau hebat khotbah, mau hebat mimpin pujian, mau pakai asyir baju jas tiap hari Minggu. Kalau di hidupmu dalam rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera. Ya, copot dulu semua itu jas, copot dulu ini semua di depan ini, percuma. Kita nggak memiliki Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Dikatakan di sana, sebab keinginan daging itu ya adalah perseteruan dengan Allah. Apa itu perseteruan? Ya, permusuhan. Orang kalau hidupnya dipimpin daging, maka posisinya dengan Tuhan dia adalah bermusuhan. Ngeri loh saudara, kita pikir kita ke gereja, tapi ternyata karena kita hidup dipimpin daging. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia pasti mati binasa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya harus sampaikan ini supaya jemaat buka mata kita, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Ayo kalahkan keinginan daging. Sebab daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena daging tidak mungkin takluk kepada firman Tuhan. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi dikatakan saudara, tetapi ayat 9, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jelas ayat ini berkata, ya jangan pegang ayat sekali selamat tetap selamat. Tidak punya roh Allah, tidak punya Roh Kudus, enggak punya roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Dan apa tanda orang itu sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Engkau bisa mengalahkan keinginan dagingmu. Ya, di rumah jangan emosi berlebihan. Sampai ada orang bunuh orang. Hari-hari ini kita lihat berita-berita orang bunuh orang, masukin koper saudara. Ya, dibawa keluar. Hari-hari ini saudara, setan bekerja begitu luar biasa. Suami bunuh istri. Aduh, rasanya berita tentang pembunuhan itu menjadi hal-hal yang biasa hari-hari ini. Ya, kemarin ada gamers yang juga terjun dari jembatan. Ya, siapa namanya? Fatcat ya, itu bacanya apa sih, Fatcat apa Fatcat? Saya enggak tahu. Tapi lucu juga orang-orang ini, setelah orang bunuh diri baru dirayakan ya. Orang semua beli McD seharga 1,8 M, ditaruh di jembatan tempat dia lari bunuh diri, lompat ke bawah. Ya, McD diborong 1,8 miliar. Bunga-bunga diantar di jembatan, penuh orang saudara. Saya mau bilang kalau mau kasih McD sama orang yang hidup, jangan sama yang sudah mati, amin. Ya, orang udah mati bunuh diri. Dan di sini kita melihat saudara, umur 24 tahun apa 21 tahun itu anak muda. Ya, gara-gara putus cinta. Duitnya sudah habis diberikan sama pacarnya 1,1 M. Tiap hari dia cuma makan sayur karena beri duitnya terus buat pacarnya yang minta duit, minta duit, minta duit. Terakhir dia tahu dia dihianati, pacarnya nggak cinta sama dia. Dia mengakhiri hidupnya dengan lompat dari atas jembatan ke bawah. Perbuatan daging telah nyata, kebinasaan. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda, jangan percaya tuh cinta, cinta itu pret. Amin. Bilang kanan kirimu, cinta itu pret. Pret banget, jatuh cinta aja, menyerahkan segenap nyawa. Hidup ini diserahkan buat Tuhan. Ya, makanya kalau cinta seseorang, enggak usah terlalu cinta. Amin. Bilang cinta itu kok pretnya mantap sekali ya. Kayaknya mulai banyak yang agak-agak kehilangan kepercayaan sama cinta ya. Memang cinta itu pret saudara. Yang benar itu kasih. Makanya kau kalau cari pacar, cari yang mengasihimu, bukan yang mencintaimu. Cinta itu kalau ada abang uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang di? Kok tahu? Pengalaman pribadi ya. Ya, jangan saudara.
Ya hanya cinta Tuhan bagi kita, hanya kasih itu, cinta kasih yang benar itu yang mau berkorban. Ya makanya muda-muda ini ya, kau baru pacaran kenal cowok udah minta duit langsung putus dalam nama Yesus. Itu berarti cowok matre. Ya, diuji lagi saudara, jangan sampai mencintai terlalu mencintai. Akhirnya begitu merasa dihianati, bunuh diri. Kenapa kau nggak punya Tuhan dalam hidupmu? Ya, tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kebahagiaan hidupmu. Jangan taruh kebahagiaanmu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Taruh kebahagiaanmu hanya kepada, karena orang tua bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa. Kita nggak bisa kendalikan kan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita pengen anak kita ngikuti hidup kita, pengen dia ngikuti semua yang kita ngomong. Tapi ada saatnya anak juga akan memberontak. Karena dia punya proses hidup sendiri, iya. Tapi kau jangan terlalu stres. Belajar melepaskan dan merelakan itu kepada Tuhan. Makanya kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap uangmu. Jangan kasihi orang lain itu, saudara, sampai kau melupakan Tuhan. Orang sampai terlalu mengasihi orang, sampai bunuh diri itu kan menyia-nyiakan kasih Tuhan kan saudara. Ya, makanya saudara di sini kita belajar, ayo matikan keinginan daging. Ya, jatuh cinta itu anak-anak muda biasa aja, careless. Ya, enggak usah terlalu segenap roh, jiwa dan raga kau. Maka jaga kekudusan, jangan kau beri hidupmu, tubuhmu kepada laki-laki yang lain, yang belum pasti jadi suamimu. Banyak pernikahan terjadi di kalangan Kristen cuma karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Pernikahan yang seperti ini berantakan pasti. Karena dimulai bukan dari roh tapi dari daging. Dan semua yang diawali dari daging pasti hancur. Kecuali kita bertobat dan menyerahkan hidup kepada Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berkata begini saudara. Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kita. Baca bersama 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Wow enggak saudara? Semua manusia yang hidup ini kita semua butuh penolong ya. Tapi kalau kita berharap kepada suami terus, kita berharap kepada istri terus menjadi penolong, kita berharap kepada anak terus, kita berharap kepada orang tua terus, makanya banyak orang kepahitan dan kecewa. Karena ternyata tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Ya, jangan taruh harapanmu kepada manusia. Ya, sehebat apapun kita mengandalkan suami kita, satu saat dia bisa kecewain kita. Amin ibu-ibu. Ya, makanya jadi istri itu, jadi wanita tuh harus kuat. Ya, jangan apa-apa dikit ya kepahitan, apa-apa dikit kecewa. Makanya wanita itu harus gagah perkasa seperti saya ini loh. Ya. Setidaknya bisa ganti gas, angkat galon, dorong mobil, plus kesetrum enggak mati. Itu yang paling penting toh. Jadi saudara, kita belajar yuk, ada penolong yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Waktu engkau adalah masalah, tekanan, rasanya nggak ada yang bisa menolong, masuk dalam kamar, berdoa bilang Roh Kudus. Sesekali berdoa itu panggil Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus itu pribadi. Saya sering kali kalau lagi apa tiba-tiba diingetin di hati, Roh Kudus ingetin, saya sering kali diam ngomong, terima kasih Roh Kudus. Saya masih sering ngomong loh, terima kasih Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu senang kalau kita menghormati dia. Ya, sebagai pribadi, dia tuh penolong saudara. Apa yang engkau butuhkan? Kalau Tuhan berkata dia penolong, berarti dia bisa tolong gak dalam segala hal? Yes, jangan engkau mengabaikan. Yesus secara fisik sudah tidak ada di dunia. Tapi dia beri rohnya bagi setiap saudara dan saya. Dan itu adalah Roh Kudus. Kita ini bersyukur loh. Makanya kadang orang lain bilang, apa itu agama Kristen? Allahnya 3, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu orang yang tidak mengerti. Kalau kita mengerti betapa wownya kita ini percaya sama Tuhan.
Bapa itu adalah Allah Bapa. Kita tahu dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun yang mengerti rupa Tuhan itu seperti apa. Bahkan ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Dia cuma menjawab apa? Aku adalah aku. Ya, manusia nggak bisa menjangkau Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Bahkan Tuhan berkali-kali menyatakan dirinya itu lewat angin, lewat api. Tidak ada wujud. Tidak nyata wujud Allah itu. Ya, kenapa Tuhan tidak menyatakan wujud ketika dia menampakkan diri kepada Musa? Cuma api, cuma angin. Ya, karena Tuhan bilang nanti kalau dia menyatakan diri dalam rupa wujud, bangsa Israel nanti bikin patung lagi yang menyerupai wujud Allah, lalu mereka sembah lagi itu patung. Karena memang manusia itu, semua manusia itu butuh figur. Manusia itu butuh figur. Ya, kita nggak bisa membayangkan sesuatu yang nggak ada di pikiran kan. Makanya ketika Musa naik ketemu Tuhan, dia turun, bangsa Israel sudah membuat patung lembu emas untuk disembah. Lalu Allah menyatakan diri, dia bilang, wah memang manusia itu membutuhkan juru selamat dan mereka harus punya figur. Lalu Alkitab berkata, Allah Bapa yang Maha Kuasa itu harus turun ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Dia turun dalam rupa manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah ketemu satu orang bapak, saya naik Grab saudara. Saya ngobrol dengan bapak ini, dia bukan Kristen. Lalu kami terlibat dalam sebuah pembicaraan, dia bilang, oh ibu Kristen, berarti ibu percaya Tuhan 3 dong. Ya sebentar Pak, Bapak ini enggak ngerti, kalau enggak ngerti enggak usah ngomong Pak, saya jelasin sama Bapak. Makanya orang Kristen, engkau harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu ketika ada orang yang bertanya. Jangan gini, oh saya enggak tahu, tak kasih nomornya Bu Debi ya. Pret. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang kalau ditinjau secara umur harusnya saudara-saudara ini sudah menjadi pengajar. Tapi asas-asas dari kekristenan aja banyak yang belum mengerti. Kenapa? Karena ditanya, Bapak baca Alkitab bagaimana mungkin? Membaca saja aku sulit. Nggak pernah baca firman. Nggak punya pengetahuan tentang Alkitab. Di luar sana banyak orang yang tidak mengerti dengan iman kita. Saudara, itu Alkitab bilang siap sedia memberikan pertanggungan jawab. Makanya belajar firman Tuhan. Saya bilang gini Pak, Bapak bilang, dia bilang masa Tuhan jadi manusia? Saya bilang, Pak menurut Bapak Tuhan itu maha kuasa enggak? Iya maha kuasa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi apa aja enggak? Jadi angin, jadi api, bisa karena Tuhan maha kuasa. Nah pertanyaan saya sekarang, menurut Bapak Tuhan bisa enggak jadi manusia? Mulutnya tertutup. Karena dia tadi sudah bilang, masa Tuhan jadi manusia? Jadi saya umpan dulu dia. Ya, menurut Bapak Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa jadi manusia, diem. Loh Pak tadi Bapak bilang Tuhan maha kuasa loh, bisa jadi apa aja. Tak tanya Pak, Tuhan bisa jadi semut enggak? Ya bisa lah. Lah kalau jadi manusia bisa enggak? Akhirnya dia bilang, ya bisa. Ya bisa. Bapak tahu kenapa Tuhan harus jadi manusia Pak? Pak kalau Bapak itu lihat ada semut ya, semut itu mau masuk di lubang api Pak. Bapak tegur semut itu ya, semut jangan lewat situ, kamu nanti masuk di lubang api semut. Dia ngerti enggak Bapak ngomong sama dia? Enggak, berarti kalau Bapak mau ngomong sama semut, Bapak harus jadi apa? Sekarang Bapak mengerti kenapa Tuhan harus jadi manusia. Pak, Tuhan kirim nabi-nabi, Tuhan bicara lewat api, Tuhan bicara lewat bencana, Tuhan bicara lewat peristiwa Sodom dan Gomora. Tidak ada satupun manusia yang bertobat. Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim hamba-hambanya bicara, dibunuh semua nabi-nabinya Pak. Lalu Tuhan berpikir, aku sendiri yang harus turun ke dunia dan menjadi serupa dengan manusia supaya dia bisa ngomong. Kalau Bapak ngomong sama semut, ya enggak bisa semut ngerti kecuali Bapak jadi semut. Yesus datang ke dalam dunia, ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang pertama Pak untuk membayar kutuk dosa kita. Yang kedua dia kasih tahu nih loh jalan kebenaran itu adalah ini.
Yesus mulai mengajar sebab hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan sebuah ladang lalu dia pergi menjual segala miliknya untuk mendapatkan ladang itu karena dia tahu bahwa dalam ladang itu ada harta karun yang berharga. Yesus mulai mengajar di dunia, hai anak-anakku, kalau ada orang benci kamu, jangan kamu balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, doakan musuhmu. Itu ajaran yang Yesus bawa. Dan apa yang Yesus katakan, dia bilang semua itu berasal dari Bapa. Lalu ketika Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya, dia naik ke surga. Karena memang Yesus bukan dari dunia, Yesus dari surga. Dunia bukan tempatnya. Dia harus pulang ke surga. Dan dia berkata, aku secara fisik sudah tidak ada, tapi rohku aku tinggalkan bagimu. Itu yang namanya pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Bayangkan kalau Yesus hanya dalam bentuk fisik, maka kita semua kalau mau ketemu Yesus harus pergi ke Yerusalem. Iya enggak? Iya, tapi karena Yesus naik ke surga, saudara nggak perlu pergi ke Yerusalem. Rohnya itu menjamah setiap orang dimanapun berada. Dan dia adalah penolong yang berjanji di sana akan menyertai kamu lamanya saudara. Wow, saudara pegang ayat ini. Yang ketiga saudara kita baca, apa fungsi Roh Kudus? Dia adalah penghibur bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 26 kita baca bersama. Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 baca bersama 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu penghibur. Saudara, Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan. Amin apa amin? Ya. Manusia itu semua butuh hiburan, ya. Dan kalau kita cari hiburan di dunia itu cuma sementara. Saudara yang suka pergi ke night club ditanya buat apa? Cari hiburan. Saudara goyang-goyang di situ, saudara pulang stres lagi enggak? Stres lagi. Saudara mencari hiburan dengan apapun yang engkau mau coba lakukan. Banyak orang mencari pelampiasan diri. Ada ibu-ibu yang cari kebahagiaan dengan shopping, beli tas baru. Tas baru cuma bertahan 1 bulan, bikin kau puas. Setelah itu kau sudah tidak suka lagi, pengen lagi yang lain. Kita membutuhkan seorang penghibur yang akan memberikan kita damai sejahtera dan penghiburan yang kekal sampai selama-lamanya. Kita kalau hidup dengan Roh Kudus tuh enak saudara. Ya, selalu ada damai sejahtera karena ada seorang penghibur. Saudara dihibur sama lawak, saudara ketawa terbahak-bahak nonton ya, cah lontong, lontong sayur. Setelah itu stres lagi. Tapi dikatakan Roh Kudus, dia itu adalah penghibur yang akan kuutus ya. Penghibur akan kuutus dari Bapa dan dia akan datang saudara, yaitu dia itu ya Roh penghibur yang apa? Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara baca Alkitab, ayat itu nancep di hati. Nanti ketika satu kali engkau dalam masalah, lalu ayat itu bersuara dalam hatimu. Siapa yang menyuarakan itu? Roh Kudus. Ya, lalu kita, oh iya ya Tuhan terima kasih. Waktu kita mengalami, kenapa makanya saudara sering dengar orang kesaksian. Waktu itu bu saya sudah begini. Tiba-tiba ada suara yang ngomong. Karena aku udah ingetin toh mengucap syukur dalam segala perkara. Itu Roh Kudus saudara, dia itu penghibur ya. Ibu-ibu ketika engkau merasa suamiku ini kok berubah ya. Sekarang dia lebih pentingkan pekerjaan, aku ini di rumah sendiri ditinggal gini. Ayo punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dia penghibur. Kita akan ada damai sejahtera saudara. Dan penghiburan yang dari Roh Kudus itu penghiburan bukan yang dari dunia. Ada satu sukacita yang sampai pada kekekalan.
Makanya orang yang hidup dekat dengan Roh Kudus, hidupnya pasti luar biasa. Walaupun ada masalah, walaupun difitnah, walaupun digini, dia tetap bisa bersuka cita karena ada Roh penghibur. Kita semua di dunia ini akan mengalami perkara-perkara yang akan membuat kita bersedih, ada air mata. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita memang mengalami masalah, tapi Roh Kudus akan menghibur kita. Dan bukan cuma itu, dia akan mengingatkan setiap apa yang sudah Yesus katakan kepada kita. Kenapa ketika Yesus mati, Thomas akhirnya tidak percaya lagi kepada Yesus. Mereka lupa semua yang Yesus katakan. Kenapa ketika Yesus akhirnya ditangkap, Petrus kemudian menyangkal Yesus? Sebab waktu itu mereka belum ada Roh Kudus. Ya, mereka tidak ingat semua yang Yesus katakan. Ingat kisah 2 orang murid yang waktu Yesus mati mereka pulang ke kampung mereka. Di tengah perjalanan mereka, Yesus menampakkan diri tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus tanya, kalian mau kemana? Mau pulang kampung. Kenapa kalian mau pulang kampung? Mereka bilang sama Yesus, hello, kayaknya cuma kamu satu-satunya orang di sini yang gak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Kenapa? Itu loh Yesus. Orang yang kami puji-puji, dia melakukan mujizat, dia melakukan banyak hal. Dia dibunuh sama ahli-ahli Taurat. Ya, lalu Yesus bilang, loh bukankah itu dulu dia sudah ngomong waktu dia bersama-sama dengan kamu? Tapi karena tidak ada Roh Kudus, murid lupa semua. Kalau kau tidak ada Roh Kudus, firman kau lupa. Biar saya khotbah sampai berbusa di sini 1,5 jam. Karena di dalam hidup pun tidak ada Roh Kudus, kau pulang kau lupa itu firman. Sering kan begitu? Kita pulang ditanya sama anak, Pak tadi ayatnya khotbahnya apa ya Bu Debi? Tahu, lupa. Nah itu, tanda-tanda itu. Ya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dia mengingatkan firman yang kita dengar. Dia mengingatkan Alkitab yang kita baca. Makanya saudara, tiap hari bacalah firman Tuhan. Supaya banyak perbendaharaan dalam hati kita yang itu akan diingatkan Roh Kudus sesuai kebutuhanmu ketika engkau mengalami masalah. Kita ini sudah tidak ada Roh Kudus, tidak pernah baca firman. Ya makanya hidup keok terus, hidup persoalan terus, tertekan terus, ruwet terus. Karena kita kurang mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah loh. Dia yang akan memerdekakan kita saudara. Dia menuntun kita, bahkan dia mengajarkan banyak hal kepada kita. Lalu saudara yang terakhir dikatakan di sana, ya kita baca bersama. Bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Enggak main-main loh saudara. Ayat ini berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kita, yang pertama kita menerima kuasa. Wow, enggak itu? Kuasa itu diberi oleh Tuhan bagi kita loh. Iya, sayang sekali banyak orang Kristen tidak memakai kuasa itu yang diberikan. Karena kita tidak menerima Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Tapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama-tama dimulai dari Yerusalem, lalu sampai ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa banyak orang Kristen takut bersaksi? Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Orang kalau punya Roh Kudus, dia selalu rindu menceritakan tentang Tuhan. Coba kalau seluruh jemaat ini dipenuhi Roh Kudus, lalu engkau punya roh ya yang rindu untuk bersaksi. Kau ketemu orang siapa aja kau pengen cerita tentang Tuhan. Ya, waktu kita duduk makan kita ngomong tentang Tuhan. Dimanapun kita cerita tentang Tuhan. Kepada anak-anakmu engkau akan bercerita tentang Tuhan. Karena hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Saya selalu kalau sama anak-anak di mobil, di rumah, di meja makan, saya selalu bilang, Dek ingat ya, Tuhan itu hidup. Itu perkataan Roh Kudus saudara. Setiap hari kau berkumpul dengan anakmu, apa yang kau ceritakan?
Hello? Ya, ceritakan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi kesaksian. Saudara lihat, Petrus adalah seorang pecundang ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus. Waktu Yesus ditangkap, Petrus bilang, aku enggak kenal dia. Yang benar, kamu sering loh jalan sama dia. Lu enggak usah pura-pura, kita sering lihat. Enggak, sumpah demi Allah. Aku enggak kenal. Lalu yang satu lagi bilang, kamu duduk makan sama dia sering. Ya Allah, benar aku enggak kenal. Lalu ayam berkokok 3 kali. Saudara tahu, ketika akhirnya mereka menunggu pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Lalu Roh Kudus datang seperti hembusan angin, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21 berkata begini, Petrus berdiri saudara. Ketika orang-orang itu bilang begini, ya wah mereka ini sudah mabuk. Ya mereka ini pasti orang-orang yang, coba mereka berkata-kata ini apa yang mereka ngomong. Ya. Lalu Petrus dengan kuasa Roh Kudus, tadinya dia cucungut yang tidak berani. Dia takut jangan sampai orang Yahudi tangkap dia. Tapi waktu Roh Kudus penuh atas mereka, Petrus berdiri dan berkata begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, dan telah kamu salibkan dan kamu bunuh di tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang ngomong ini? Petrus. Yang waktu itu ditanya, kamu makan tuh sama dia? Enggak, demi Allah. Aku enggak kenal. Kamu loh murid-muridnya kan? Enggak. Wow. Kenapa bisa tiba-tiba Petrus yang tadinya seorang yang takut melihat Yesus ditangkap, dia berdiri dan langsung berkata, Yesus, dia yang datang diutus oleh Allah, tapi yang kamu salibkan, yang kamu bunuh di tangan bangsa-bangsa durhaka. Orang kalau penuh Roh Kudus dia nggak takut menyampaikan kebenaran, saudara. Amin. Nggak takut karena dia tahu bahwa roh yang besar ada di dalam hidupnya. Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Kalau saudara hidup dengan dipenuhi Roh Kudus, engkau punya otoritas dan wibawa ilahi. Engkau menjadi kesaksian bagi keluargamu karena engkau menyatakan kebenaran. Kau nggak perlu takut. Iya. Saya selalu berkata kalau orang bilang, Bu, saya itu begini, Bu. Kan kakak saya itu begini, itu saya. Kamu ngomong dong. Kamu hidup enggak benar loh. Tapi saya enggak berani. Kakak saya itu kumpul kebo. Ya kenapa kamu enggak tegur? Saya enggak berani, Bu. Nanti dipikir kepo. Nanti gini. Kalau kau punya Roh Kudus, kau enggak perlu takut. Ya, karena yang kau sampaikan itu kebenaran. Amin, saudara. Ya. Saya ini dibilang orang Ibu Dewi itu kalau khotbah ceplas-ceplos. Ya saya enggak ada urusan kok. Yang saya sampaikan firman Tuhan. Saudara terima puji Tuhan, enggak terima juga ya kebangetan. Iya toh? Iya. Saya enggak pernah peduli. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapapun saudara. Emang gue pikirin. Kebenaran adalah kebenaran. Harus disampaikan. Tidak perlu ada yang ditutupi. Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, tiba-tiba lo Petrus berdiri. Langsung dibilang, kamu. Yang tadinya sembunyi, ketakutan. Mereka bersembunyi di loteng ketika waktu Yesus ditangkap. Tapi tiba-tiba Roh Kudus penuh. Dia berdiri dan dia tunjuk semua itu orang-orang di situ. Kamu orang-orang yang durhaka. Pasti teman-temannya gue jawabin, bullshit nih Petrus. Ya, berani banget dia ngomong begitu. Kamu orang-orang durhaka. Tetapi Allah, dia berkata, membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Wih, Petrus yang tadinya gak bisa ngomong. Yang tadinya ketakutan. Tiba-tiba Roh Kristus, Roh Kudus menguasai dia. Ini perkataannya siapa, saudara? Ini bukan perkataannya Petrus loh. Ini perkataan Roh Kudus. Amin. Waktu Roh Kudus ada dalam hidupmu, saudara, cara berkatamu berbeda. Engkau nggak takut, engkau ketemu orang yang hidup dalam dosa, tegur, saudara. Tegur, apalagi itu keluarga kita. Kasih tahu.
Ya, karena kita salah kalau kita nggak kasih tahu. Kita kompromi kalau kita nggak kasih tahu. Ya, mau siapapun dia. Saya ketemu keluarga saya, bolak-balik selingkuh. Saya ngomong, kamu bertobat ya, jangan selingkuh terus loh. Kalau hidupmu mau diberkati, hormati Tuhan. Kau tidak menghormati Tuhan, kutuk hidupmu. Terserah lu mau terima mau kagak, itu kebenaran. Amin. Biarlah hidup kita dipakai oleh Roh Kudus, saudara, menjadi kesaksian. Siapa Thomas? Thomas adalah orang yang berkata ketika Petrus bilang, bro, dia menyatakan diri kepada kami, Yesus hidup. Thomas bilang, alah lu gak usah berhalusinasi lah. Hello, gue lihat sendiri loh, dia mati di atas kayu salib. Kenapa kalian gak bisa terima sih kematiannya sampai kalian berharap-harap dia muncul? Selama Yesus tidak datang sendiri kepadaku, dan menunjukkan lubang di lambungnya. Dan selama aku tidak mencucukkan jari ke dalam lambungnya, aku tidak bakal percaya kalau Yesus itu hidup. Kemana setiap firman yang sudah Yesus tanamkan kepada Thomas selama 3 tahun ada di bumi? Hilang begitu saja. Tapi waktu Thomas dipenuhi Roh Kudus, dan Yesus datang benar-benar di hadapan dia dan berkata, Thomas, ini lambungku yang berlubang. Murid-murid enggak ngomong loh, Sus, kata Thomas, lu harus kasih lambungmu yang berlubang supaya dia cucuk darinya. Enggak, Tuhan itu maha tahu. Makanya waktu Yesus menampakkan diri, ada Thomas. Yesus bilang, Thomas, ini tanganku yang berlubang, ini lambungku yang berlubang. Cucupkan jarimu. Di situ Thomas menangis. Dan dia berkata, ampuni aku Tuhan. Ketika mereka menunggu di kamar loteng untuk mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara tahu, Thomas itu pergi ke daerah Iran dan Irak, ke daerah India. Dia memenangkan kota demi kota. Dia bersaksi tentang nama Yesus. Thomas yang bawa Injil masuk. Pertama kali di Iran, di Irak. Dan beberapa gereja dibangun atas dasar pelayanan Thomas di sana. Bukan cuma itu, sampai akhirnya Thomas mati sebagai martir bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Roh keperkasaan ada dalam diri mereka. Mereka semua rata-rata mati dibunuh menjadi martir. Waktu Roh Kudus penuh atas hidup kita, tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini, saudara. Karena Roh itu lebih besar dalam diri kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ini waktu cepat sekali habis ya. Saudara, kita percaya waktu Roh Kudus yang hidup dalam kita itu benar-benar ada. Apa yang dia tidak bisa lakukan dalam hidupmu dan hidupku, dia sanggup lakukan. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari ini. Apa syarat Roh Kudus penuh di hidup kita? Cuma satu, bilang, Roh Kudus, aku buka hati bagimu, masuk dalam hidupku. Kita naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Bukan, maaf. Rohmu yang kudus, rohmu yang hidup. Bangkit berdiri bersama saudara. Lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama.